Nggak tahu bener atau enggaknya, katanya kalau kebanyakan makan bawang itu bikin bau badan. Nah, temanku ini suka banget ngemilin bawang, dan yang paling dia suka itu ngemilin bawang yang mentah. Paling utama itu bawang merah, dia suka cemilin bulat-bulat. Jadi banyak yang bilang mungkin aja bau badannya itu dari kebiasaan dia ngemilin bawang itu tadi. Tapi nggak tahu juga penyebabnya karena itu atau memang karena badannya itu ngeluarin keringat yang banyak banget. Bahkan nih masih pagi-pagi aja badannya itu udah bau, padahal dia baru aja siap mandi. Awalnya yang tahu dia bau badan itu cuma teman-teman dekat aja, tapi ternyata semakin lama semakin banyak yang tahu. Bahkan orang-orang selalu bilang cantik-cantik tapi bau badan. Karena bau badannya itu yang semakin hari semakin menyengat, akhirnya dia tuh sering banget menyendiri. Dan aku jelasin sekali lagi, bau badannya itu bener-bener bau banget, sampai aku nggak bisa deskripsiin lagi gimana baunya. Sampai suatu saat dia tuh pernah dekat sama cowok. Mereka itu kenalannya lewat sosmed. Mungkin karena dia cantik, si cowok ini langsung naksir ke dia. Sampai akhirnya mereka ketemu. Nah, kata temanku ini, di malam mereka ketemu itu semuanya baik-baik aja, tapi si cowok ini nggak pernah lepas masker sama sekali. Jadi waktu dia sempat lepas masker, dia langsung pakai lagi. Di situ temanku udah curiga kalau bau badannya itu udah menyengat lagi. Karena kalau temanku ini sendiri, dia nggak bisa nyium bau badannya sendiri. Dan bener aja, sepulang dari ketemuan malam itu, si cowok itu langsung ngeblok nomor temanku ini. Temanku langsung nyadar kalau si cowok tadi ngejauhin dia karena bau badannya tadi. Akhirnya temanku ini pasrah aja dan nggak nyariin si cowok itu lagi. Tapi karena dia masih penasaran, akhirnya dia coba buat satu akun lagi. Dia nyamar jadi cewek lain. Di situ dia kepoin tentang si cowok itu. Dan saat mereka chattingan, temanku ini coba-coba tanya tipe cewek si cowok tadi. Dan kalian tahu si cowok ini bilang apa? Dia bilang tipenya itu nggak apa-apa kalau nggak cantik, yang penting wangi. Karena dia pernah ketemu sama cewek yang cantik banget, tapi bau badannya itu nyengat kemana-mana. Lalu temanku ini nanya siapa orangnya, tapi si cowok itu nggak mau bilang. Dan temanku ini tanya kapan dia ketemu sama cewek yang bau badan kayak gitu. Si cowok ini pun bilang baru aja kemarin. Oh ya, ngomong-ngomong soal bau badan itu nggak enak banget. Jadi aku saranin kalian buat pakai parfum yang tahan sampai 24 jam. Jadi ini parfum wangi signature yang diracik khusus, yang kualitasnya itu high quality. Wanginya itu nggak pasaran dan bibitnya itu dari import. Pas dipakai nggak berbekas di baju, dan harganya itu benar-benar terjangkau. Ini tuh parfum Parbas yang wanginya itu menyengat kemana-mana. Ini mewah banget. Kalian juga bisa request buat souvenir wedding. Aku udah coba pakai sekali semprot, ini wanginya udah nyebar kemana-mana. Yang mau wangi seharian langsung aja klik akunnya Parbas Parfum. Pernah gak sih kalian satu kos sama teman pelit, yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih? Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah, waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng. Katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum. Tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia. Dia bawa tempat air minum yang gede, terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu, dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngelihat aku yang udah kehausan. Yang awalnya dia pura-pura nggak dengar aku minta air minum dia. Akhirnya dia ngasih. Tapi sepanjang aku minum, matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah, saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia. Sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piringku. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah, pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan, saking pelitnya dia. Oh ya, kalian jangan salpok, ini aku lagi makan bakso aci Teh Santi. Bakso acinya enak banget dan seger banget kuahnya. Di dalamnya tuh udah lengkap banget. Ada bakso aci dan mie-nya juga. Bumbunya juga lengkap. Ada di keranjang kuning aku. Ini enak banget.
teman kos yang hampir mati dalam keadaan glowing. Kejadiannya ini udah lama waktu aku masih ngekos dulu. Jadi ada salah satu teman kos kita yang suka banget perawatan, bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Segala jenis skincare dia pakai, bahkan mulai dari skincare yang gak penting. Padahal posisinya saat itu dia masih kuliah, belum kerja dan masih nunggu kiriman dari orang tua. Yang anehnya setiap orang tuanya ngirim uang bulanan, dia gak pernah nyisihin sama sekali buat makan dia. Semua uangnya dia pakai buat beli skincare dan perawatan. Dan jujur kita akui, karena perawatan itu kulitnya jadi bersih dan mulus. Gak heran kalau misalnya dia ngabisin seluruh uangnya buat perawatan doang. Nah sebenarnya bukan itu yang jadi masalah buat kita, karena dia udah gak punya uang lagi buat beli makan. Akhirnya dia sering banget nebeng sama kita. Kayak misalnya kita lagi makan nasi bungkus, tiba-tiba aja dia nyelonong ikut gabung makan. Kalau misalnya ketepatan saat itu ada yang lagi makan, yang pada akhirnya jadi sebungkus untuk berdua. Sebagian orang sih gak masalah, tapi sebagian ada yang jijik kalau makannya itu berdua, apalagi kalau makannya itu pakai tangan. Saking seringnya dia nebeng makan ke orang-orang, karena dia gak mau ngeluarin uangnya sama sekali buat beli makanan. Awalnya semuanya masih terima, sampai akhirnya lama-kelamaan ada salah satu yang muak dan kayak mempengaruhi semua orang gitu buat jangan mau berbagi makanan sama dia. Apalagi posisinya saat itu kita masih anak kos. Bahkan untuk makan kita setiap harinya harus beli nasi bungkus. Pas lagi enak-enak makan tiba-tiba kita harus bagi dua. Kadang kalau dicomotin kita nggak bakalan selera makan lagi, apalagi kita itu nggak terlalu kenal dekat, cuma kenal karena satu kos aja. Akhirnya salah satu teman kita yang udah mulai muak, dia ngajakin kita untuk berhenti berbagi makanan sama si teman kita yang glowing tadi. Akhirnya sepakatlah semuanya kalau mau makan itu harus di kamar masing-masing. Pas jamnya makan tiba-tiba teman kita yang glowing ini keluar dari kamarnya, mungkin karena dia udah lapar. Akhirnya dia cari siapa yang lagi makan di dapur. Karena nggak ada, akhirnya dia ketukin pintunya satu persatu. Dan pas dibuka dia langsung nanya, ada yang punya cemilan nggak? Soalnya dia lagi lapar. Akhirnya salah satu teman aku bilang, kenapa dia nggak pernah stok cemilan padahal dia tahu kalau udah sering lapar. Terus dia bilang cuma butuh buat ganjel perutnya doang. Dan saat itu nggak ada yang ngaku kalau punya cemilan. Akhirnya dia nunggu sampai malam, gak ada satupun orang yang makan di ruang dapur tadi. Akhirnya dia ngetuk pintu salah satu teman kita. Di situ dia nanya teman kita tadi ini udah makan atau belum. Karena temanku ini jawab udah, dia pun heran karena nggak lihat temanku ini makan di dapur tadinya. Terus dia nanya makannya di mana. Akhirnya temanku ini tadi ngaku kalau dia makan di luar. Kita nggak tahu sama sekali kalau ternyata uangnya benar-benar habis. Kita mikirnya tadinya dia mau nyimpan uangnya itu buat beli skincare lagi, tapi ternyata di awal bulan tadi udah dihabisin buat beli skincare. Akhirnya keesokan harinya dia nggak keluar kamar, dan pas ibu kos ngecek, dia tuh udah benar-benar lemes banget karena dia nggak makan dari kemarin. Akhirnya ibu kos nyuruh kita buat bagiin makanan kita ke dia, dan salah satu dari kita pun gerak buat beli nasi bungkus. Di situ dia baru bilang ke kita kalau ternyata uangnya itu udah habis buat beli skincare, makanya dia nggak punya uang lagi buat beli makanan. Oh ya, kalian jangan salpok, ini tuh aku lagi masak roti isi coklat. Aku pakai coklatnya tuh dari Dunia Go Crunchy. Ini coklatnya banyak banget isinya, ada 1 kilo, padahal harganya ini cuma 49 ribuan. Dan ini bukan coklat biasa karena ada bulir-bulir crunchy-nya gitu di dalam. Coklatnya nggak bikin enek sama sekali. Rasa manisnya pas, buat yang pecinta coklat pasti suka. Ini coklat serbaguna yang bisa dijadiin topping donat setelah saat makan roti, dan masih banyak lagi. Pokoknya aku selalu stok coklat ini di rumah aku karena coklatnya benar-benar seenak itu, kental, dan aku paling suka sama bulir-bulir crunchy-nya ini, crispy banget. Ada di keranjang kuning aku ya. Diam-diam skincare dikasih racun sama teman sendiri karena takut kalah glowing. Ini kejadian yang terjadi sama teman aku sendiri. Belum lama kejadiannya, tiba-tiba aja wajahnya yang dulu mulus, bersih dan glowing kayak dikasih minyak, tiba-tiba jadi iritasi, gatal dan kemerahan. Karena gak tahan sama gatalnya, akhirnya digaruk sampai wajahnya itu jadi penuh luka. Bahkan warnanya jadi merah dan banyak bintik-bintik. Awalnya teman aku gak curiga sama skincare-nya karena dia udah bertahun-tahun pakai skincare itu. Gak mau berhenti, dia tetap lanjut pakai skincare itu sampai akhirnya dia mutusin buat ganti skincare. Nah disitu dia belum curiga sama sekali. Walaupun udah diganti, wajahnya nggak bisa balik kayak semula. Jadi teman aku ini ngekos bareng temannya yang kebetulan satu kampus sama dia. Padahal dia sama temannya ini baik-baik aja. Sampai akhirnya dia tahu kalau ternyata selama ini skincare-nya dikasih racun sama temennya. Dia nggak tahu racun apa yang dikasih sama temennya ini. Kenapa awalnya dia curiga sampai akhirnya dia tahu. Berawal dari temanku ini yang minjam HP temannya tadi, dan nggak sengaja dia ngelihat riwayat pencarian temannya ini di internet. Ada kalimat bahan yang bikin skincare jadi rusak dan bikin wajah jadi hancur. Di situ dia mulai curiga kenapa temannya sampai cari cara buat ngancurin skincare. Dia masih berusaha berpikir positif sampai akhirnya temannya tadi kedatangan temannya yang lain yang main ke kosan mereka. Ternyata temannya ini kaget ngelihat wajah temanku karena sebelumnya mereka pernah ketemu dan wajah temanku ini masih mulus. Akhirnya temanku ini ngejelasin ke dia kalau wajahnya rusak. Mungkin karena akhir-akhir ini dia udah sering ganti skincare. Walaupun sebelum ganti-ganti skincare sebenarnya udah rusak. Nah di situ temannya ini tiba-tiba kecoplosan. Mungkin karena dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia bilang ke temannya tadi, kenapa kamu susah payah cari cara buat bikin skincare
skincare jadi ngerusak wajah. Padahal udah ada contohnya temannya sendiri yang udah hancur wajahnya gara-gara ganti-ganti skincare. Di situ dia kaget banget karena temannya keceplosan, akhirnya dia ngalihin pembicaraan. Tapi teman aku ini masih kepikiran, kenapa temannya yang satu ini pengen banget tahu cara ngancurin skincare sampai cari tahu di internet dan nanya sama temannya yang tadi. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia berpikir cepat, mungkin aja ada sesuatu di skincare dia yang dimasukin sama temennya sampai bikin wajahnya jadi kayak gitu. Tapi dia nggak mau asal gegabah sampai akhirnya dia mutusin buat bawa skincare-nya tadi ke lab, dan ternyata bener banget banyak banget kandungan yang berbahaya. Aku lupa namanya apa dan gak dikasih tahu sama temanku juga. Nah di situ dia belum langsung tanya ke temanku tadi, dia langsung pura-pura minjam HP temanku tadi sampai ngecek aplikasi Allshop-nya. Bener aja temannya itu pesan bahan yang berbahaya buat skincare-nya tadi di aplikasi Allshop-nya. Di situ dia langsung murka dan marah banget, minta temannya ini ngaku atau dilaporin ke polis. Akhirnya dia ngaku dan mohon-mohon minta maaf sambil nangis-nangis bilang kalau dia hilap. Akhirnya dia jujur kalau ternyata selama ini dia nggak suka ngelihat temanku yang pakai skincare aja nggak pernah gagal wajahnya, sementara dia mau pakai skincare yang mahal sekalipun wajahnya nggak bisa glowing. Kesalnya di situ teman aku luluh hatinya sampai akhirnya mereka damai dan temanku ini mutusin buat pindah kosan. Tapi dia selalu minta aku hati-hati buat jaga skincare dan alat-alat makeup, jangan sampai disentuh orang lain yang nggak bisa dipercaya karena takutnya bisa dimasukin bahan-bahan yang aneh. Tapi aku sih nggak pernah takut karena wajahku juga nggak pernah glowing. Jadi menurutku nggak bakalan ada yang iri, apalagi sampai masukin bahan-bahan yang aneh kayak tadi. Dan semenjak kejadian itu, teman aku balik ke skincare-nya yang semula, tapi wajahnya belum bisa balik lagi. Mungkin masih butuh proses biar balik lagi jadi glowing. Oh ya kalian jangan salpok, ini aku tadi masak kue coklatnya pakai Dunia Go Crunchy. Ini tuh coklat 1 kilo yang isinya benar-benar padat banget. 1 kilonya harganya cuma 49.000 dan ini ada bulir-bulir crunchy-nya. Rasa manis coklatnya juga pas, kalau pencinta coklat pasti suka. Ini coklat serbaguna yang bisa dijadiin selai buat roti, topping donat. Pokoknya aku selalu stok karena gara-gara ini aku jadi rajin bikin cemilan. Ada di keranjang kuning ya. Ditawari makan saat bertamu, pas jawab iya ternyata cuma basa-basi. Kalian suka nggak basa-basi nawarin orang makan? Mulai sekarang mending gak usah deh, karena sumpah itu nggak enak banget. Kejadiannya waktu aku sama teman aku lagi main ke rumah tantenya. Sebenarnya kita nggak ada rencana buat main ke sana. Kebetulan kita mau jalan-jalan ke tempat wisata yang kebetulan lewat dari rumah tantenya. Nah pas pulang ternyata kondisi jalan gerimis dan saat itu kita belum makan juga. Akhirnya aku minta berteduh sama teman aku ini. Tapi karena dia bilang kayaknya sebentar lagi hujannya bakalan deres dan kita bakalan lama neduh di situ. Akhirnya dia ngajak aku nerobos hujan ke rumah tantenya yang gak jauh dari tempat kita berteduh tadi. Nah itu posisinya kita lapar banget. Kita mau singgah ke rumah makan tapi kita masih keadaan basah. Pas nyampe di rumah tantenya lagi nonton TV sambil makan sama anak-anaknya. Akhirnya dia nanya sama temanku ini kita udah makan atau belum. Kebetulan belum dan saat itu kita lagi lapar. Akhirnya teman aku bilang belum. Nah akhirnya si tantenya ini nyuruh kita makan dan nyuruh kita makan itu ke dapur karena makanannya ada di dapur. Di situ aku sama teman aku udah lega banget karena gimana coba, kita itu udah lapar banget. Kondisinya juga udah hujan deras dan kita udah minjem handuk sama si tantenya tadi buat ngeringin badan. Tiba-tiba ditawari makan dalam keadaan lapar pula. Akhirnya kita ke dapur dan pas kita jalan ke dapur si tantenya ini ngeliatin kita seolah-olah nggak percaya kalau kita beneran mau ke dapurnya buat makan di dapurnya tadi. Pas ke dapur teman aku ini langsung ngecek lemari tempat penyimpanan lauk dan kalian tahu ternyata di dalam lemarinya itu cuma sisa duri ikan 1 biji, nggak ada sisa makanan satupun. Bahkan dia udah cek di meja sampai ke dalam kulkasnya. Akhirnya kita tetap tatapan nggak berani ngomong dan ternyata temen aku ini juga nggak berani nanya. Akhirnya mau nggak mau dia beraniin diri lah buat nanya di mana makanan si tantenya tadi. Dan pas aku cek rice cookernya, ternyata nasinya cuma sisa 5 butir, benar-benar kosong, nggak ada sama sekali. Pas temanku ini akhirnya berani nanya ke si tantenya jawab dari ruang TV buat nyuruh kita nyari di dalam lemari. Akhirnya setengah jam kita cari-cari nggak ada juga dan tantenya itu nggak muncul ke dapur. Nggak mau tahu kita udah nemuin lauknya atau belum. Dan kalian tahu apa? Pas kita ngecek ke depan, ternyata tantenya itu udah masuk kamar. Ya udahlah akhirnya kita pasrah. Bahkan si tantenya itu nggak pernah ke dapur buat mulangin piring kotornya tadi. Piring kotornya masih ada di depan TV dan dia nggak berani keluar kamar lagi. Nah akhirnya temanku ini beraniin diri buat